Baik, sebelumnya di sini saya mengucapkan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Ibu Putu Atim Purwaningrat SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis beserta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai etika bisnis. Sebelum kita melangkah ke materi, perkenalkan nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama di sini ada saya, Abel Widiastuti dengan nomor absen 16, nomor NIM 21020144276. Yang kedua ada Iputu Oka Wiranata dengan nomor absen 34 dengan nomor NIM 210201434. Yang ketiga ada Imade Krishna Saputra dengan nomor absen 36 dengan nomor NIM 21020144348. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan materi yaitu mengenai gambaran umum profesi bisnis dan tanggung jawab moral dan sosial bisnis. Di sini kami akan mengangkat 5 subpokok bahasan. Yang pertama ada hakikat bisnis, yang kedua ada karakteristik bisnis, yang ketiga ada pergeseran paradigma ke pendekatan stockholder ke pendekatan stakeholder, yang keempat ada tanggung jawab moral dan sosial bisnis, dan yang kelima ada kode etik perusahaan. Baik, untuk materi yang pertama di sini saya yang akan menyampaikan. Materi yang pertama di sini ada hakikat bisnis, di mana hakikat bisnis ini adalah suatu usaha untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia, organisasi ataupun masyarakat luas. Jadi seorang pembisnis akan selalu melihat adanya sebuah kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayaninya secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Dengan kepuasan masyarakat itulah sang pembisnis akan mendapatkan sebuah keuntungan yang nantinya keuntungan itu dapat digunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, jadi kalau kita berbicara dengan seorang pembisnis, maka seorang pembisnis itulah akan melayani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, organisasi, bahkan manusia itu sendiri. Nah, jika mereka sudah melayani, mereka akan gimana masyarakat itu puas atau tidak dengan barang atau jasa yang mereka telah beli. Jika mereka sudah merasakan kepuasan, maka mereka akan mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, dari keuntungan itulah nanti seorang pembisnis akan bisa mengembangkan bisnisnya lagi untuk kedepannya. Untuk yang kedua, di sini ada karakteristik bisnis. Nah, karakteristik bisnis yang pertama di situ ada organisasi, lembaga, institusi sosial dan ekonomi. Yang kedua, berhubungan dengan berbagai barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. Kalau kita berbicara dengan bisnis, pasti kita akan selalu menggeluti dan selalu berhubungan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Yang ketiga yaitu mencari sebuah keuntungan, laba atau profit. Kalau kita berbisnis pasti kita mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, keuntungan itu kita dapatkan dari sebuah hasil atau kesenangan atau kepuasan dari seorang pembeli tersebut. Yang keempat yaitu menentukan harga yang sesuai. Dan yang kelima yaitu akan ada kemungkinan untuk mengalami kerugian. Pasti dengan kata-kata kerugian ini kalau kita berbisnis pasti akan mengalami sebuah kerugian. Maka dari itu kita sebagai pembisnis cara untuk mengantisipasi agar tidak mengalami sebuah kerugian yaitu selalu menjaga suatu harga, kualitas tentunya, kualitas harga ataupun barang jasa yang telah kita produksi. Selain dari 5 karakteristik bisnis tersebut, di sini ada karakteristik profesi bisnis itu menurut Kera. Yang pertama, terdapat kaidah dan standar moral. Yang kedua, seseorang perlu memiliki izin khusus dan lisensi untuk bisa menjalankan profesi. Yang ketiga, memberikan pelayanan pada masyarakat. Baik, untuk materi yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Iputu Oka Wiranata. Perkenalkan, nama saya Iputu Oka Wiranata. Di sini saya akan menjelaskan pergeseran paradigma dan pendekatan stockholder ke pendekatan stakeholder dan
tanggung jawab moral dan sosial bisnis. Yang pertama, sebuah paradigma di mana chief executive officer atau CEO berorientasi pada kepentingan pemegang saham. Jadi dapat disimpulkan pergeseran paradigma dan pendekatan stakeholder ini sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang berujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya umum di dalamnya serta menginspirasi dan cakupan tertentu. Mengapa mengalami pergeseran? Karena pada kenyataannya manajemen itu dihadapkan pada banyak kepentingan dan pengaruh perlu diperhitungkan secara seksama. Tanggung jawab moral dan sosial bisnis. Tanggung jawab perusahaan adalah tindakan dan kebijakan perusahaan dalam berinteraksi yang didasarkan pada sebuah etika. Tanggung jawab moral adalah kemampuan seorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan dari pemustaka berdasarkan prinsip-prinsip etis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. 3 pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab sosial yaitu pendekatan moral, pendekatan kepentingan bersama, kebijakan bermanfaat. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Medri Krisna Saputra, nomor absen 36 dengan NIM 21020143438. Di sini saya mendapatkan membaca kode etik perusahaan. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Tujuan dari penerapan Code of Conduct perusahaan adalah sebagai landasan etis dalam pengambilan keputusan dan bertindak di organisasi yang mungkin membedakannya dari perusahaan lain. Kode etik perusahaan akan membentuk praktik bisnis beretika. Perlunya kode etik dalam suatu perusahaan adalah bentuk memberikan pedoman bagi seluruh karyawan dan jajaran manajemen terhadap konsep pengambilan keputusan bisnis yang etis, sehingga setiap insan perseroan mampu menetapkan langkah atau keputusan bisnis dengan pertimbangan atas konsekuensi moral dan hukum yang baik. Selanjutnya ada 3 macam kode etik perusahaan. Yang pertama, value statement. Pernyataan nilai yaitu melukiskan apa yang dilihat oleh perusahaan sebagai misinya dan mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi perusahaan, misalnya pentingnya integritas. Yang kedua ada corporate credo atau credo perusahaan, adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan credo ialah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Yang ketiga ada Code of Conduct atau Code of Ethical. Kode etik merupakan aturan tertulis yang terdiri atas norma, prinsip, nilai, dan kebiasaan yang dijadikan pedoman perilaku bagi setiap individu di dalam organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 2 yang bisa disampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan saya mewakili teman-teman jika ada suatu kesalahan, baik itu disengaja ataupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.